Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka ingin punya anak, tapi dia tidak ada. Suatu hari istri saya jatuh sakit. Suaminya bertanya apa yang paling dia inginkan. Sang istri menjawab bahwa ada taman yang sangat indah di dekat situ, di mana banyak bunga terindah tumbuh. Ada Rapunzel yang indah di taman. Itu terlihat sangat segar dan sangat hijau sehingga dia sangat ingin mencicipinya. Tapi taman itu dikelilingi pagar tinggi, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena taman ini milik seorang penyihir. Dia memiliki kekuatan besar, dan semua orang di dunia takut padanya. Sang suami sangat mencintai istrinya, dan memutuskan untuk membelikannya Rapunzel, berapapun harganya. Maka saat senja dia memanjat pagar batu ke taman penyihir, buru-buru mengambil segenggam Rapunzel hijau dan membawanya untuk istrinya. Dia segera membuat salad sendiri dari itu, dan makan dengan rakus. Dia sangat menyukai salad ini sehingga keesokan harinya dia menginginkan lebih dari sebelumnya. Suaminya berjalan ke taman lagi, tetapi penyihir itu sudah berdiri di depannya. Dia memelototinya dengan marah dan berkata bahwa dia akan membayar banyak untuk mencuri Rapunzel. Dia meminta penyihir itu untuk tidak marah karena dia merobek Rapunzel untuk istrinya yang sedang sakit parah. Dan dia sangat mencintainya. Kemarahan penyihir itu menghilang sedikit, dan dia berkata bahwa jika itu benar, dia akan mengizinkannya untuk mengumpulkan Rapunzel sebanyak yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat. Dia harus memberi penyihir itu anak yang akan lahir dari istrinya. Sang suami setuju dengan rasa takut. Ketika sang istri melahirkan seorang anak perempuan, penyihir itu segera muncul, membawa anak itu bersamanya dan menamainya Rapunzel. Rapunzel menjadi gadis tercantik di dunia. Ketika dia berumur 12 tahun, penyihir itu menguncinya di menara. Menara itu berada di dalam hutan, dan tidak memiliki pintu atau tangga. Hanya di bagian paling atas ada jendela kecil. Ketika penyihir itu ingin memanjat menara, dia memanggil Rapunzel untuk menurunkan kepangannya. Dan Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah. Dia mendengar suara penyihir, mengendurkan kepangannya, mengikatnya ke pengait jendela, dan rambut rontok, dan penyihir kemudian memanjat, menempel pada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan putra raja kebetulan menunggang kuda melewati hutan tempat menara berdiri. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian, dan itu sangat menyenangkan sehingga dia berhenti dan mulai mendengarkan. Ini adalah Rapunzel bernyanyi dengan suaranya yang indah. Pangeran ingin naik. Dia mulai mencari pintu masuk ke menara, tetapi tidak mungkin menemukannya. Dia pernah melihat bagaimana penyihir itu memanjat kepang yang diturunkan Rapunzel padanya. Dan keesokan harinya, ketika hari sudah mulai gelap, pangeran pergi ke menara dan memanggil Rapunzel. Dia mendengar, menarik kepang ke bawah, dan pangeran naik. Rapunzel melihat pria yang belum pernah dilihatnya masuk, pada awalnya sangat ketakutan. Tetapi pangeran berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian itu sehingga dia memutuskan untuk melihatnya tanpa gagal. Kemudian Rapunzel tidak lagi takut, dan ketika dia bertanya apakah dia setuju untuk menikah dengannya, dia memberikan persetujuannya dan mengulurkan tangannya padanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya turun bersama. Mereka tahu bahwa ketika pangeran datang, dia akan selalu membawa sehelai sutra, dan Rapunzel akan menenun tangga darinya. Dan ketika tangga sudah siap, mereka akan turun bersama dan pergi. Penyihir itu tidak memperhatikan apapun sampai suatu hari Rapunzel bertanya mengapa lebih mudah menyeret pangeran ke atas. Penyihir itu mengerti segalanya, menjadi marah dan mengamuk di rambut indah Rapunzel. Saya membungkusnya di lengan kiri saya beberapa kali, dan dengan tangan kanan saya meraih gunting dan memotongnya. Dia membawa penyihir itu ke semak belukar pada Rapunzel, dan menyembunyikannya di sana. Dia mengikat kepang yang terputus ke kait jendela, dan ketika putra raja muncul, tarik ke bawah.
Pangeran itu naik dan melihat penyihir itu. Dia menatapnya dengan tatapan jahat, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel. Pangeran berada di samping dirinya dengan kesedihan dan putus asa melompat keluar dari menara, tetapi duri semak yang berduri, tempat dia jatuh, mencungkil matanya. Pangeran buta mengembara selama beberapa tahun dalam kesedihan dan kesedihan di hutan, sepanjang waktu dia berduka dan menangis karena kehilangan kekasihnya. Suatu ketika dia pergi ke semak belukar yang lebat. Tiba-tiba pangeran mendengar seseorang bernyanyi, itu tampak begitu akrab baginya, dan dia pergi menemuinya. Ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya, menjatuhkan dirinya ke lehernya dan menangis dengan getir kegirangan. Dua air mata menetes di matanya, dan pangeran itu kembali melihat dan mulai melihat seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaannya, dan mereka hidup selama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Seorang gadis bernama Alice lelah berjalan sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Panas membuatnya mengantuk. Tiba-tiba dia melihat kelinci putih yang sedang terburu-buru di suatu tempat. Tampaknya aneh bagi gadis itu bahwa dia berbicara kepada dirinya sendiri dan terus melihat arlojinya. Terbakar dengan rasa ingin tahu, Alice bergegas mengejar kelinci itu, dan tanpa ragu-ragu melompat setelah dia ke dalam lubang. Di dalamnya ada sumur yang dalam, dindingnya dilapisi rak buku. Alice jatuh sangat lambat dan berhasil melihat semuanya dengan benar. Begitu sampai di dasar sumur, gadis itu melihat meja kaca dengan 3 kaki. Di atasnya tergeletak kunci emas kecil dan semacam botol. Alice mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tetapi ternyata pintu itu terlalu kecil. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah pintu kecil. Untuk membukanya dan menemukan dirinya berada di taman yang megah, Alice harus minum dari botol dari meja. Setelah menyesap beberapa kali, dia mulai mengecil. Gadis itu menyusut begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil kunci dari meja. Kemudian dia melihat pai ajaib di lantai. Segera setelah Alice menggigit, dia mulai tumbuh dengan cepat ke atas. Gadis itu telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak bisa melewati pintu yang disayanginya lagi. Alice mulai menangis begitu banyak sehingga segera genangan air besar terbentuk di dekatnya. Pada saat itu dia melihat kelinci putih. Gadis itu memanggilnya, tetapi dia sedang terburu-buru, dan dengan ketakutan menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambilnya dan menyadari bagaimana dia mulai menyusut. Alasannya adalah penggemar sihir. Alice jatuh ke dalam genangan air matanya sendiri. Ketika dia terlempar ke darat, gadis itu kembali memperhatikan kelinci. Dia bingung Alice dengan pembantunya, dan memerintahkan untuk segera pulang untuk sarung tangan baru dan kipas angin. Gadis itu berlari untuk melaksanakan perintah itu. Di rumah kelinci, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan meminum cairan dari botol. Ini mengarah pada fakta bahwa Alice tumbuh menjadi sangat besar dan dengan cepat memenuhi seluruh rumah. Dia bisa menyusut hanya berkat pai. Setelah mendapatkan kembali dimensi sebelumnya, gadis itu lari. Segera dia melihat jamur besar di mana ulat biru besar sedang duduk. Alice mengeluh padanya tentang perubahan tinggi badannya yang konstan. Ulat itu menyarankan gadis itu untuk memakan sepotong jamur. Alice makan sedikit dan akhirnya kembali ke tinggi normalnya. Dan dia melanjutkan. Tiba-tiba Alice melihat sebuah rumah. Masuk ke dalam, gadis itu berada di dapur, di mana dia melihat Duchess dengan bayi menangis di pelukannya. Seekor kucing besar sedang duduk di lantai, tersenyum lebar. Duchess menjelaskan kepada Alice bahwa dia tersenyum karena itu adalah kucing Cheshire. Tiba-tiba kucing itu menghilang dan bayinya menangis. Duchess memberikan anak itu kepada Alice, dan dia sendiri pergi ke ratu. Gadis itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menggendong seorang anak, tetapi seekor babi kecil yang nyata. Ketika kucing itu muncul kembali, dia menyarankan Alice untuk menemukan Marechare. Dan kemudian dia menghilang, dan hanya senyumnya yang tersisa di udara. Gadis itu berangkat. Segera dia melihat rumah Marechare. Alice datang tepat pada saat dimulainya pesta teh. Mejanya besar sekali, tapi hanya si Marechare, Mad Hatter, dan Sonya si tikus yang duduk di sana. Mereka tidak mengizinkan siapapun duduk di meja, dan mengatakan bahwa tidak ada ruang. Alice mengetahui bahwa mereka dipaksa untuk minum teh tanpa henti sebagai hukuman karena membunuh waktu. Si kelinci dan si Hatter mengejek gadis itu dengan segala cara yang mungkin dan mengejeknya. Tidak dapat mentolerir kekasaran seperti itu, dia diam-diam bangkit dan pergi. Segera Alice menemukan dirinya di taman yang indah. Dia memperhatikan tukang kebun yang tampak seperti bermain kartu. Mereka mewarnai mawar putih menjadi merah.
Gadis itu sangat terkejut dengan ini. Dia mengetahui bahwa ratu mereka menyukai mawar merah dan hanya mawar putih yang tumbuh. Ratu mengeksekusi para pelayannya untuk pelanggaran sekecil apapun. Tukang kebun bilang dia sedang menilai pelayan yang mencuri kue sekarang. Alice sangat tertarik dan dia pergi ke pengadilan. Di sana dia melihat Marechare dan Mad Hatter bersaksi. Ketika mereka selesai, Ratu tiba-tiba memanggil Alice untuk diinterogasi. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa dan memerintahkan untuk melepaskan pelayan itu. Ratu marah dan memerintahkan untuk menangkap gadis itu. Pada saat itu, Alice merasa bahwa dia mulai tumbuh lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini hanyalah kartu dan dia tidak takut pada mereka. Dan pada saat itu juga, keajaiban itu menghilang. Alice terbangun di tempat terbuka yang sama di mana dia pertama kali melihat kelinci putih. Ada pemandangan yang familiar di sekitarnya, suara yang familiar terdengar. Jadi itu hanya mimpi, pikir Alice.